bertempat di Mako Polres Bitung, Rabu 8 Desember tahun 2021. Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan SIK memimpin proses pemusnahan barang bukti, knalpot non-standar, dan juga minuman keras ilegal jenis cap tikus. Sebanyak 507 knalpot non-standar, baik sepeda motor maupun knalpot non-standar mobil, dimusnahkan pada kesempatan tersebut. Knalpot non-standar ini adalah hasil dari operasi Patu dan operasi Zebra sepanjang tahun 2021 yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bitung di bawah pimpinan AKP Awaludin Puhi SIK. Sedangkan minuman keras ilegal jenis cap tikus juga merupakan hasil operasi Pekat tahun 2021 beserta operasi dari jajaran Polsek se-Polres Bitung. Banyaknya laporan dari masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan akibat knalpot non-standar terutama di malam hari membuat jajaran lalu lintas Polres Bitung terus menggelar operasi dalam rangka menertibkan knalpot non-standar di jalan raya. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga Kamtibmas serta kondusivitas keamanan di Kota Bitung dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Dalam amanahnya, Kapolres juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Bitung yang terus bersinergi bersama pihak kepolisian dalam mengamankan Kota Bitung. Media hadir dalam acara pemusnahan baik knalpot dan juga BB miras dan juga seluruh rekan-rekan Polres yang hadir dalam kegiatan ini. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan pemusnahan baik BB knalpot racing dan juga BB miras. Ini BB ini kita kumpulkan selama kurang lebih 1 tahun. Ya, sekian banyak yang ada di depan kita yang dapat kita saksikan bersama. Ini adalah BB racing yang sangat mengganggu masyarakat. Ya. Jadi masyarakat banyak mengeluh kepada kita, terutama kepolisian, dalam hal ini menimbulkan suara bising, ya, terutama di malam hari yang dilakukan oleh masyarakat pengguna knalpot racing ini. Jadi yang kita amankan di sini knalpot sebanyak 507 buah yang terdiri dari sepeda motor, knalpot sepeda motor 435 buah dan mobil 72 buah. Jadi untuk nilainya kurang lebih knalpot racing ini sekitar 354 juta kalau dinilai. Dan kalau dinilai barunya ya, kalau sekarang mungkin sudah jadi barang rongsokan. Kalau barunya ya sekitar 354 juta. Kemudian untuk BB miras ilegal selama 1 tahun yang berhasil kita amankan sebanyak 3.450 liter. Jika ditotalkan persentase harga jualnya sekitar 108 juta ya cukup besar juga ya. Dan ini miras termasuk salah satu penyebab terjadinya kriminalitas yang ada di Kota Bitung. Jadi kita mohon kerjasama seluruh pihak ya untuk sama-sama kita berkomitmen memberantas miras, yaitu salah satu penyebab kriminalitas terjadinya aksi tidak pidana, salah satunya disebabkan oleh pengaruh miras, sehingga menyebabkan angka kriminalitas yang ada di Kota Bitung meningkat. Ini salah satunya. Ini upaya kita yaitu langsung melaksanakan razia ya, di tempat-tempat penjual miras. Dan kita juga komitmen apabila ada tindak pidana yang dipengaruhi miras, kemudian kita akan cari di mana penjualnya ya, dan kita akan melaksanakan razia. Kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita mohon dukungan dari masyarakat. Tanpa dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini berat ya.
Jadi kita mohon dukungan dan peran aktif dari masyarakat untuk sama-sama ya, menjaga situasi Kamtipmas di Kota Bitung tetap kondusif. Ya. Ini salah satu penyebab kriminalitas, salah satunya ini knalpot, racing juga ya, bisa menyebabkan juga kadang perkelahian remaja, ya, di mana balapan liar dan sebagainya, dan juga mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya. Kemudian untuk BB Miras sendiri itu juga dapat menyebabkan tindak pidana, ya, baik itu penganiayaan, pengeroyokan, ya, kemudian perkelahian, dan juga bahkan pencabulan. Selain itu, ya, kita juga melaksanakan kegiatan pos patuh ya, tahun 2021 sebanyak 275 gal, kemudian teguran sebanyak 858 pelanggaran. Kemudian jumlah tilang yang kita lakukan selama tahun 2021 sebanyak 587 pelanggaran. Untuk teguran sangat banyak. Ini adalah langkah-langkah kita secara persuasif ya, sebanyak 1977 gal. Tapi kami bisa ketahui, masyarakat bisa ketahui masih banyak masyarakat kita yang melanggar lalu lintas, seperti mungkin tidak menggunakan helm, kemudian kendaraannya tidak sesuai dengan standarnya, tidak ada spionnya, tidak menggunakan knalpot dan lain sebagainya. Jadi kita mohon dukungan kesadaran masyarakat seyogianya ya, kendaraan itu dilengkapi, ada spionnya, knalpotnya, lampunya juga nyala, ada plat nomor, menggunakan helm dan lain sebagainya. Untuk kendaraan roda 4 juga sama, ya, minimal juga ada plat nomornya, lampunya semua, kemudian remnya juga masih bagus, bannya juga tidak gundul dan lain sebagainya. Jadi kita mohon dukungan. Kemudian untuk jumlah maka ya, selama Oktober tahun 2021 ada 2 kasus. Meninggal dunia nihil, luka berat 1 orang, luka ringan 2 orang, rugi material sebanyak 5 juta. Kemudian untuk jumlah gal dari Januari sampai dengan Desember totalnya adalah 2.516 gal. Teguran sebanyak 1.977 gal. Jumlah maka dari Januari sampai dengan Desember cukup banyak ini ya, ada 133 kasus. Kemudian meninggal dunia 30 orang, luka berat 4 orang. Ini meninggal dunia cukup banyak, 30 orang. Kemudian luka ringan sebanyak 187 orang, kerugian material sekitar 200.970 rupiah. Jadi ini meninggal dunia cukup banyak, yang rata-rata disebabkan karena kelalaian dari pengendara itu sendiri atau pengemudi sendiri. Jadi kesadaran untuk patuh lalu lintas mengakibatkan kecelakaan kalau kita kurang patuh terhadap lalu lintas. Jadi kita mohon dukungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bitung untuk sama-sama patuhi lalu lintas. Patuhi lalu lintas itu bukan buat polisi ya. Jadi itu adalah buat kepentingan masyarakat sendiri. Jadi aturan dibuat itu untuk kepentingan masyarakat sendiri. Polisi hanya mengingatkan dan juga menindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita mohon dukungan, ini adalah untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat. Ayo sama-sama patuhi lalu lintas. Kemudian ayo sama-sama memberantas miras, terutama mungkin cap tikus ini yang dapat menyebabkan tindak pidana. Kami juga dari Polres selain melakukan penindakan juga melakukan upaya-upaya preventif dan reaktif. Salah satunya kita membina generasi muda dengan membentuk Saka Bayangkara yang setiap hari Jumat kita laksanakan pelatihan. Kemarin kita melaksanakan kegiatan perkemahan dengan prokes yang ketat. Ya. Itu untuk apa? Untuk membina karakter generasi penerus kita, terutama generasi yang ada di Kota Bitung, sehingga menjadi masyarakat yang tangguh nanti ke depannya, menjadi penerus-penerus kita selanjutnya. Estafet kepemimpinan ada di tangan mereka. Kita berkewajiban untuk membina sama-sama. Dan kita rencanakan nanti ke depan, kita wajibkan para Kapolsek untuk juga turun ke sekolah-sekolah, memberikan pembinaan kepada generasi muda, terutama bahaya-bahaya, mungkin pergaulan bebas, kemudian juga konten-konten game yang tidak layak ditonton dan sebagainya, ataupun mungkin konten-konten lainnya yang tidak layak.
ditonton di era globalisasi ini untuk dihindari. Dan kita juga bekerjasama dengan nanti pihak-pihak sekolah. Kita akan laksanakan kerjasama untuk melakukan pembinaan anak-anak sekolah. Karena kalau kita tidak melakukan pembinaan secara dini, siapa lagi? Kita mohon peran aktif seluruhnya. Di sini ada seluruh rekan-rekan Forkopimda. Kita nanti bergerak bersama-sama untuk melakukan pembinaan masyarakat, terutama generasi penerus kita nantinya. Mungkin yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih untuk bantuannya selama ini, untuk dukungannya dari masyarakat Kota Bitung terhadap Polres Bitung dan jajaran. Kami mohon dukungannya sehingga tugas yang kami laksanakan, yang kami emban dalam menjaga situasi Kamtipmas di Kota Bitung tempat kondusif dapat terus terlaksana, masyarakat dapat terus terjaga situasi Kamtipmasnya dan dapat aman, nyaman dan juga tenang. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Kapolres masih berkenan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak